Yang calon-calon yang ada sekarang itu kira-kira sudah ada yang membuat kamu terpikat nggak, Fatan? Bekasi kan dekat Jakarta. Mm-mm. Jakartanya mungkin transportnya udah lumayan bagus, tapi Mm-mm. yang aku rasain di Bekasi ya kurang bagus. Dinamikanya sama yang di tingkatan lokal tuh beda. Entah itu dari proses-proses kampanyenya atau apapun itu pasti beda kan. Jadi Pasti beda. penasaran banget sih. Iya. Terkait real count yang dikeluarkan langsung oleh KPU untuk Pilkada 2024. Hai teman pemilih, terima kasih banyak ya sudah tetap setia bersama kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk edisi podcast KPU kali ini ada saya Reni sebagai host podcast edisi sekarang. Dan seperti biasa kita kedatangan tamu spesial yang sudah menyempatkan waktunya untuk mampir di studio podcast KPU. Dan spesialnya lagi karena hari ini kita akan ketemu tamu mahasiswa lagi. Selalu senang, selalu meriah kalau kita ketemu sama mahasiswa karena kita banyak mengungkap atau mendapat cerita baru tentang bagaimana sih hal-hal yang mereka lakukan di kampus dan juga keseharian mereka. Sambut yuk teman atau tamu kita yang datang ke studio podcast kali ini. Hai Fatan, apa Halo, kabar? Kak. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Senang banget, makasih ya udah mampir ke studio podcast KPU sama-sama, ya. Fatan ini kalau dilihat dari jas alma maternya, kira-kira teman pemilih udah tahu belum Fatan ini kuliahnya di kampus mana? Tahu dong harusnya. Oh iya, tulisannya gede banget. Tulisannya gede banget soalnya ya. Iya betul-betul, dari UNES, Universitas Negeri Semarang. Negeri Semarang. Nah, mendingan kita kenalan dulu nih, Fatan. Kenalan dulu namanya siapa, di UNES ngambilnya kuliah apa dan aktivitasnya apa. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Hawari, biasa dipanggil Fathan. Saya mahasiswa semester 7 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Mungkin itu. Iya, aktivitasnya apa aja Kalau sekarang? untuk saat ini karena udah semester 7, mata kuliah udah nggak ada. Sekarang lagi dapat kesempatan magang di Biro Hukum KPU RI sih. Oh wow, di sini ya Iya. magang ya. Ih, seneng banget loh. Udah berapa lama magang di sini? Udah berjalan 2 bulan sih. Sudah berjalan 2 bulan. Terus nanti sampai berapa lama? Berapa bulan? Sampai bulan Desember. Sampai Desember. Sekitar 1 bulan lagi sih. Oh, berarti 3 bulanan ya? Iya. Iya. Berarti udah semester 7 udah habis mata kuliahnya? Udah habis. Oh, enak banget ya. Berarti ini teman pemilih, ini kita bisa tahu nih Fatan anak rajin nih. Berarti nggak ada mata kuliah yang perlu diulang ya berarti? Alhamdulillah ya. Ih, seneng nggak ada yang banget. diulang. Ini ayah bundanya pasti bangga ya. Pasti, siapa yang nggak bangga kalau anaknya rajin ya nggak? Itu menyenangkan hati orang tua banget loh. Seperti itu. Selamat ya. Berarti tinggal habis dari magang terus nanti tinggal tugas akhir berarti. Iya, tugas akhir. Tugas Lagi akhir ini mulai nyari referensi sih. Oke, baru mulai referensi. Menyenangkan banget. Nah, ini Fatan ini udah berkesempatan mampir di sini dan bahkan sebenarnya magang nih ya di KPU RI di Biro Hukum. Ngobrol-ngobrol kalau anak mahasiswa tuh magang di KPU, seperti Fatan tahu, KPU itu kan pekerjaannya menggelar pemilu dan juga kayak saat ini menggelar pilkada gitu. Apa yang kamu rasain sejauh ini magang di sini tuh? Apa rasanya, terus udah mengalami apa aja atau udah dapat pengetahuan apa aja? Kalau rasanya sih senang banget sih karena ya dikasih kesempatan lah di KPU RI ini. Kalau untuk yang dirasakan untuk yang aku lakuin aja di sini itu karena aku di Biro Hukum, aku udah diajarin terkait legal drafting, terkait untuk membuat peraturan KPU, keputusan KPU ataupun keputusan Sekjen. Khususnya karena aku di bagian perundang-undangan. Oke. Jadi buat teman pemilih, just info kalau bagian perundang-undangan itu di Biro Hukum di KPU itu salah satu pekerjaannya itu tadi melegalize atau legal drafting peraturan-peraturan atau dokumen-dokumen hukum yang diproduksi oleh atau dibuat oleh KPU gitu. Sesuai nggak dengan teori-teori yang kamu dapatkan ketika kuliah? Sesuai sih. Sesuai ya. Sesuai, ya. Jadi ngalamin di sini ya. Iya, dapat. Iya betul. prakteknya. Terus kalau ngomongin soal pemilu itu nggak lepas dong dengan kemarin hari pemungutan suara ya Fatan, tanggal 14 Februari 2024. Itu kamu udah berapa kali memilih itu kemarin?
Untuk di pemilu 2024 itu baru pertama kali. Pertama kali, banget. oke. Pertama kali itu berarti pemilih pemula kalau Iya, kita benar. bahasanya nyebut di sini ya. Oke, gimana rasanya kemarin jadi pemilih pemula saat pemilu itu rasanya gimana? Rasanya seneng banget sih karena ya akhirnya bisa berpartisipasi langsung dalam proses demokrasi kan. Terus juga bisa menjawab rasa penasaran karena sebelumnya kan cuman melihat doang, nggak bisa berpartisipasi langsung. Jadi kayak seneng banget pokoknya. Seneng Ya. banget ya. Sebentar, kamu ada rasa penasaran karena sebelumnya cuma bisa ngelihat. Iya. Waktu itu ketika sebelum kamu masuk ke TPS mau menggunakan hak pilih itu emang pernah ada penasaran soal apa sih? Apa sih yang kamu pertanyakan dalam pikiran kamu tentang pemilu itu apa? Penasarannya sih lebih kayak gimana sih rasanya udah nyoblos kayak gitu, atau gitu. gimana sih rasanya kita milih-milih calon pemimpin atau calon wakil rakyat kita gitu. Iya, Jadi kayak iya. pas di pemilu 2024 kemarin kayak akhirnya gini rasanya bisa milih-milih gitu. Iya, iya. Jadi baru pertama kali mengalami langsung gitu Iya, ya. benar. Oke. Di daerahmu yang menang sesuai dengan yang kamu pilih nggak? Untuk apa nih? Yang presiden deh paling gampang. Untuk pilihan aku? Iya. Enggak sih. Iya, betul. Kan di daerah kamu bukan yang seluruhnya ya, Iya. bukan nasional ya, nggak apa-apa. Semua orang kan nanti boleh menggunakan hak pilihnya untuk memilih siapapun yang dia percaya dalam hatinya ya. Masalah nanti hasilnya seperti apa itu adalah hasil yang harus diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia karena kan sah demi hukum gitu Iya, benar. ya. Dan melihat bagaimana rasa senang atau excitementnya Fatan misalnya dan juga teman-teman dan juga mungkin teman pemilih semua ketika mengalami kemarin seluruh tahapan dari pemilu 2024 yang kita memilih 5 ya kemarin ya. Ada 5 yang kita pilih sampai berarti suara-suaranya juga ada 5 ya banyak kan. sekali. Nah, nanti kita akan mengulang lagi nih Fatan untuk menggunakan hak pilih kita lagi pada saat pilkada. Oh iya. Hari pemungutan suaranya itu akan jatuh pada tanggal 27 November 2024. Which is kayaknya tinggal berapa? Nggak nyampe 40 hari lagi ya. Nggak tahu nanti podcast ini tayangnya kapan. Nah itu tinggal dihitung mundur tuh, tinggal berapa hari gitu ya. Nah kita akan gunakan lagi nih hak pilih kita nanti tanggal 27 November. Kamu perasaannya gimana? Dalam 1 tahun yang sama ini ternyata di tahun politik ini kamu akan menggunakan hak pilih lagi. Rasanya gimana Fatan? Kalau untuk saat ini buat pilkada sih penasaran. Karena kan walaupun kemarin udah nyobain yang nyoblos di tingkatan nasional, pasti dinamikanya sama yang di tingkatan lokal tuh beda. Entah itu dari proses-proses kampanyenya atau apapun itu pasti beda kan. Jadi Beda. penasaran banget sih. Iya. Nah kita kan sama-sama tahu Fatan kalau untuk pilkada itu kan kita milihnya kepala daerah kita masing-masing di mana kita terdaftar secara hukum, artinya IKTP kita itu ikutnya wilayah mana. Nah kita kan milih kepala daerah di situ nih, kayak gubernur wakil gubernurnya, bupati dan wakil bupatinya, kemudian wali kota dan wakil wali kotanya gitu. Jadi nanti jangan sampai tidak digunakan nih hak pilihnya itu ya, karena udah milih 1 kali kemarin pada saat pemilu, kita harus gunakan lagi hak pilih kita untuk milih kepala daerah. Tadi tuh Fatan sempat nyebutin soal dinamikanya berbeda ya. Benar. Nah berarti yang kamu ikutin berarti adalah calon kepala daerah yang ada di wilayah kamu bakal nyoblos bakal nyoblos nanti ya. Yang calon-calon yang ada sekarang itu kira-kira sudah ada yang membuat kamu terpikat nggak Fatan? Untuk saat ini sih belum ya. Masih karena, belum. iya. Oh, kenapa? Karena mungkin kan masih banyak proses kampanyenya. Aku juga belum menilai masing-masing juga sih, belum sepakat lah mau milih yang mana. Oh, oke. Belum ada yang menarik banget gitu Iya, ya. Oke. Nah, ini juga menarik Fatan. Sekarang kan saat ini ketika kita lagi proses taping podcast ini, kita tuh lagi ada di tengah tahapan kampanye dari pilkada, dan ini terus berlangsung sampai 3 hari sebelum hari pemungutan suaranya. Iya. Kenapa 3 hari? Karena itu adalah masa tenang ya. Nah, sampai sebelum itu
calon-calon ini tuh boleh nih dia berkampanye, memperkenalkan diri seluas-luasnya dengan berbagai media, dengan berbagai cara gitu, bisa datengin langsung, bisa bikin kayak forum-forum kumpulan, bisa lewat media sosial dan lain-lainnya. Nah, Fatan, menurut kamu kalau buat pemilih yang kayak kamu nih, masih mahasiswa gitu, kira-kira itu paling seneng itu kalau para paslon itu menggunakan cara apa untuk berkampanye atau memperkenalkan diri? Kalau mungkin untuk pribadi aku sendiri ya, mungkin bisa diadakan kayak diskusi terbuka di suatu tempat dan di situ bisa mendiskusikan lah terkait isu-isu lokal yang ada di daerah masing-masing, apa masalahnya, dan dari calon kepala daerahnya bisa kasih solusi atau jawaban terkait isu-isu tersebut. Mungkin itu sih. Bisa kasih janji apa gitu ya Iya. terhadap isu itu ya. Kalau menurut kamu untuk di daerah kamu tuh di sekitaran sini itu kira-kira isu apa sih yang paling penting untuk menjadi bahan pertimbangan gitu bagi seorang paslon untuk jadi pimpinan di daerahmu? Kalau di daerahku sendiri mungkin transportasi umum ya. Iya, Oh, karena oke. karena ya Bekasi kan dekat Jakarta. Jakartanya mungkin transportnya udah lumayan bagus, tapi yang aku rasain di Bekasi ya kurang bagus gitu. Oh, oke. Itu salah satu kriteria utama ya, Iya. berarti ya. Ada yang lain nggak kriteria lain tentang isu apa gitu? Mungkin itu dulu aja. Itu aja ya, oke. Nah, itu tuh kita semua sebagai warga negara Indonesia yang punya hak untuk memilih itu boleh loh kita itu mencari atau mendalami lebih banyak kira-kira isu utama apa yang lagi jadi programnya Iya, benar. para paslon gitu ya. Oh, yang ini mau mengunggulkan soal misalnya transportasi. Oh, ternyata paslon yang lain itu mengunggulkan soal misalnya pemberdayaan ekonomi gitu. Misalnya kan beda-beda ya. Tinggal kita sebagai pemilih memilih nih kira-kira mana ya yang paling sesuai dengan harapan kita gitu. Itu nanti yang dipilih. Artinya nih teman-teman pemilih semua kayak Fatan berhak dan dibolehkan untuk menggali lebih dalam informasi-informasi tentang paslon yang mau dipilih gitu. Jadi jangan sampai tuh memilih cuma asal memilih gitu, jangan. Ini tuh kesempatan yang terlalu istimewa, bahkan hanya 5 tahun sekali untuk memilih langsung kepala daerah yang sesuai dengan hati nurani. Jangan disia-siakan gitu ya, betul-betul. Nah, sekarang ya teman pemilih ya, karena kita udah kasih ingat nih buat teman pemilih menggunakan hak pilihnya nanti di hari pemungutan suara. Tapi sebenarnya Fatan, di pemilu di Indonesia itu kan sudah semakin tertata, sudah semakin teradministrasi. Nah, kita tuh sudah tahu loh kita itu akan nyoblos di mana, di TPS mana, itu sudah diatur. Jadi nggak bisa orang sembarangan hari H tiba-tiba pergi ke TPS manapun mau menggunakan hak pilih itu, nggak seperti itu. Tapi sudah diatur kayak Fatan itu sudah terdaftar di TPS mana. Nah, kalau nanti mau meyakinkan lagi, mau memastikan lagi, Fatan dan juga teman pemilih itu bisa klik ini nih, coba diketik nih, cek dptonline.kpu.go.id. Nih, tulisannya ada di sini. Nah, nanti klik di situ, masukkan NIK-nya. Nanti sudah ketahuan gitu, misalnya namanya Fatan terdaftar di TPS nomor sekian, misalnya nomor 032 di kelurahan mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Nah, itu sudah terregister, teradministrasi gitu. Jadi tidak bisa lagi setiap orang itu tiba-tiba datang ke TPS manapun. Udah lengkap berarti informasinya ya. Sudah. Makanya nanti coba klik ya, kamu pastikan kamu ini di sini nih, nggak cuma Fatan, teman pemilih juga nih, klik di sini, cek dptonline.kpu.go.id ya. Cek kamu akan nyoblos di TPS mana, gitu. Cek juga nanti ayangnya nyoblosnya di TPS yang sama apa enggak gitu ya, dicoba. Bisa ntar. bareng gitu ya nanti jalannya. Tergantung, kalau bareng. Kalau sama Kalau bisa- bareng TPS-nya, kalau kamu ayangnya tuh tetangga sendiri ya berarti mungkin aja ya, mungkin aja satu TPS gitu. Kalau enggak ya berarti ya memang TPS-nya sendiri-sendiri ya. Yang penting datang ke TPS yang benar. Terus nanti juga bawa persyaratan-persyaratannya ya, bawa KTP elektroniknya, datang ke TPS-nya gitu. Nah, berhubung ini kayak hari pemungutan suara itu udah kayak tinggal hitungan hari ya bahasanya ya, Iya. nggak nyampe sebulanan lagi, sebulan kurang sedikit lah. Nah, tapi ternyata kayak Fatan ini belum memutuskan siapa calon yang kayaknya akan dia pilih. Nah, mungkin masih ada hal-hal yang kayak kamu bertanya-bertanya gitu nggak, Fatan? Kita akan kasih kesempatan buat Fatan itu nanya di sini kepada penyelenggara pemilu, kepada KPU. Kamu punya pertanyaan apa sih soal pilkada ini yang kamu masih ganjel pengen tahu aja gitu? mungkin ada satu sih, Boleh. Kak, ya.
Apa ada aplikasi atau mungkin website terkait real count yang dikeluarkan langsung oleh KPU untuk Pilkada 2024? Gitu Oke, sih. oke. Baik, itu pertanyaan yang bagus banget dan apakah itu mewakili pertanyaan-pertanyaan para pemilih pemula seperti teman pemilih semua? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Benar sekali dan pilihan katanya juga benar sekali. Kalau di KPU itu sebagai penyelenggara pemilu itu ini bocoran tipis-tipis dulu Ya. ya, tapi nanti yang ngejawab Fatan biar teman pemilih ya di kolom Oke. komentar ya. Nah, apakah ada website resmi yang menampilkan real count? Betul, yang dilakukan KPU itu yang ditampilkan hanya real count, hitungan sebenarnya. Kalau teman-teman suka dengar yang kayak ada lembaga survei melakukan quick count, Iya. quick count itu dilakukan oleh lembaga survei, tidak dilakukan oleh KPU. Yang dilakukan oleh KPU itu adalah real Real count. count, penghitungan sebenarnya. Itu nanti ada websitenya, gitu kan katanya mau dijawab di kolom Oh, komentar. Ada nama websitenya, nanti Fatan bisa cek ya pas video ini tayang di podcast KPU di kanal YouTube KPU RI, di situ bisa dicek. Nanti ada yang jawab di situ. Oke, siap. Akan tayangnya di mana hasilnya, ya. Oke, itu aja pertanyaan kamu, Fatan. Mungkin itu dulu Itu ya. aja satu ya, gampang ini mah dijawab ntar mah. Ya udah kalau gitu, Fatan kita ngucapin makasih banget. Iya. Fatan udah mau mampir ke studio podcast KPU dan mudah-mudahan kamu cepat menentukan ya mana yang akan kamu pilih sebagai kepala daerahmu. Amin. Amin. Terima amin. kasih juga ya, Bu. Sama-sama, iya dan mudah-mudahan Fatan juga lancar, sukses kuliahnya. Amin. Dan tercapai cita-citanya ya. Amin. Amin amin. Teman pemilih juga makasih loh udah ngikutin obrolan kita hari ini di podcast KPU RI bersama saya Reni dan juga tamu kita Fatan dari Universitas Negeri Semarang. Teman pemilih saksikan terus episode berikutnya di podcast KPU RI untuk ngobrolin hal-hal seru seputar pemilu dan juga pilkada yang sudah di depan mata ini. Kita pamit dulu ya dan sampai ketemu di episode berikutnya podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.